Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa-apa saja fungsi dari tombol pada remote AC media ini. Nah, kita langsung saja masuk ke tombol pertama yang akan kita bahas, yaitu tombol merah ya, yang ada tulisan on off-nya. Tentu saja ini adalah tombol yang berfungsi untuk mengaktifkan dan untuk mematikan AC. Kemudian kita bergeser ke arah atas, ini ada tulisan ajus ya, dimana ada tombol arah panah bawah dan ada tombol arah panah ke atas ya. Tentu saja fungsinya untuk menurunkan serta menaikkan suhu pada AC sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian berikutnya kita bergeser ke bawah ya, samping dari tombol on off-nya ini ada tombol mode. Nah, tombol mode pada AC media ini memiliki 5 mode, yaitu mode auto. Nah, ini mode auto, kemudian ada mode cool, ada mode dry, dan ada mode heat, serta ada mode fan. Artinya fan only. Nah, di sini pada mode fan-nya ini bergeser sedikit ke bagian kanan ya. Jadi ini bukan mode kecepatan kipas ya. Untuk kecepatan kipas itu di sini ada fan speed. Nah, ini fan speed berbeda dengan yang paling atas fan. Fan ini artinya dia adalah mode fan. Nah, mungkin karena di sini sudah tidak terdapat lagi bagian sehingga mode fan-nya ini digeser ke arah kanan. Nah, jadi kalau arahnya menuju ke bagian paling atas ini di fan, maka itu mode fan. Sedangkan kecepatan kipas ini ada 3, high, medium, serta low. Nah, kita bergeser kembali ke mode auto ini. Biasanya dia AC-nya itu terset di suhu 25. Ya, itu adalah suhu yang otomatis akan terset pada saat kita menekan tombol mode auto. Kemudian mode cool ini itu adalah mode yang kita bisa setting apapun yang kita inginkan pada AC-nya secara manual ya. Entah kita ingin AC-nya kita naikkan suhunya ke suhu 30, entah kita ingin paling dingin ya ke suhu 16 atau 17, entah kita ingin membuat anginnya menjadi sangat cepat. Semua itu bisa kita lakukan setelannya secara manual di mode cool. Kemudian di sini ada mode dry. Nah, mode dry ini biasanya akan terset AC-nya di suhu 28 ya. Dan ini anginnya akan menjadi sangat lambat, yaitu menjaga kelembaban udara ya. Jadi di mode dry ini fungsinya bukan untuk mendinginkan, namun membuat ruangan itu istilahnya menjadi kering ya, jadi tidak lembab. Dia hanya menghilangkan kelembaban udara namun tidak membuat AC-nya dingin. Makanya di sini ada tulisan dry yang kalau tidak salah artinya itu adalah kering. Kemudian di sini ada mode heat. Nah, saat AC-nya kita aktifkan pada mode heat ini, kemudian dia sebenarnya belum menunjukkan apa-apa ya saat kita menekan ke mode heat seperti ini. Namun pada saat kita sudah matikan dan berada di mode heat, itu AC-nya tidak akan bisa kita gunakan ya. Artinya AC-nya akan tetap bunyi seperti ini, namun tidak membuat AC-nya bekerja, dikarenakan mode heat ini artinya adalah mode pemanasan ya. Jadi ruangan itu terjaga agar tetap panas ya. Jadi AC-nya tidak dapat kita aktifkan apapun yang kita tekan. Nah, untuk mengembalikan AC-nya agar tetap bisa kita nyalakan, maka kita dalam posisi mati AC-nya itu kita merubah modenya ke mode selain mode heat. Nah, contohnya dia adalah mode cool. AC-nya sudah bisa diaktifkan kembali. Nah, kita lanjut ke direction atau swing. Direction ini artinya adalah arah ya, atau swing, yang kalau kita ingin membuat
swingnya bekerja secara otomatis, itu kita harus menekan tombol swingnya ini sekitar kurang lebih 5 detik seperti ini ya, 2-3 detik, maka akan tertulis on, yang artinya swingnya itu bekerja secara otomatis. Sedangkan kalau kita ingin membuat swingnya bekerja hanya lompat satu-satu, ini kita hanya ingin merubah arah swingnya, maka kita cukup menekan sekali saja. Dan caranya untuk mengaktifkan secara otomatis itu satu-satunya adalah kita menekan secara lama seperti ini. Jadi kalau tidak ditekan lama seperti ini, itu tidak akan pernah menjadi otomatis. Nah, kemudian kita lanjut ke samping dari tombol swing ini ada namanya tombol sleep. Nah, biasanya tombol sleep ini pada saat kita aktifkan seperti ini, maka kecepatan kipas akan menjadi sangat lambat ya, bahkan di bawah daripada kecepatan low. Nah, ini biasanya pada mode sleep ini itu akan berlangsung selama kurang lebih 8 jam ya. Pada saat kita akan mulai istirahat atau tidur malam hari, kita aktifkan mode sleep. Nah, setelah 8 jam kemudian itu akan kencang kembali sesuai dengan setelan sebelum kita tekan tombol sleepnya. Kemudian di sampingnya ada timer on ya. Timer on ini ya tentunya kita bisa mengatur kapan AC-nya akan hidup kembali. Kemudian dan untuk mematikan timernya ini kita tekan terus ya sampai kembali ke 0 seperti ini. Kemudian kita tunggu hingga bunyi bip, maka itu akan sudah tersimpan. Kemudian di bawahnya ada tombol timer off. Nah, di sini itu mengatur kapan AC-nya akan mati dengan sendiri. Kemudian di bawah ini ada tombol turbo. Nah, kita ke sudut bawah kanan itu ada tombol turbo, dimana pada saat kita mengaktifkan tombol turbo ini yaitu kecepatan kipas akan melewati kecepatan high ya. Jadi kecepatan kipasnya itu di up hingga di atas kecepatan high. Jadi itu sangat kencang untuk kecepatan kipas pada saat kita aktifkan mode turbo pada remote-nya. Kemudian di sini ada tombol LED display. Nah, pada saat kita tekan tombol LED display ini, maka lampu pada AC ini ya, itu lampu indikatornya akan mati seperti ini. Jadi kalau lampu indikator AC Anda mati, kemungkinan Anda menekan LED display pada remote AC-nya sehingga lampunya mati. Nah, kita nyalakan kembali. Kemudian di sampingnya itu ada fitur, kita ke fitur follow me. Nah, fitur follow me ini adalah fitur dimana pada saat kita menekannya, maka ini akan mendeteksi suhu yang ada pada remote. Nah, jadi pada remote ini itu terdapat yang namanya sensor suhu ya. Ini kalau tidak salah sensor suhunya berada di bawah sini, di dalam sini, sehingga kita bisa tahu ya berapa suhu ruangan yang ada pada sekitar kita atau di dekat dengan remote kita. Maksudnya adalah kalau kita ingin tahu berapa derajat suhu di tempat kita ya, di dekat remote, kita cukup membawa remote ini, kemudian kita tekan follow me, maka kita bisa tahu berapa suhu yang ada di dekat remote ini. Apabila kita menggeser remote-nya, kita juga bisa tahu berapa derajat suhu di sana. Sebenarnya sih ya itu saja. Nah, contohnya apabila kita mendekatkan remote-nya di sini, maka itu akan terdeteksi dingin dikarenakan dekat dengan indoor yang ada pada
dingin pada indoornya. Sebenarnya itu saja, namun kalau kita melihat ya terlalu banyak embel-embel yang diberikan juga sih untuk AC ini pada fitur follow me ini. Kemudian self clean. Nah, self clean ini biasanya AC-AC itu disebut AC-nya bisa membersihkan diri sendiri. Nah, sebenarnya apa maksudnya dari self clean ini? Self clean ini adalah fitur di mana pada saat AC-nya lagi bekerja seperti ini ya, outernya lagi bekerja ini ya, dapat dilihat banyak air, tetesan air. Nah, pada saat AC-nya bekerja atau running ya, tentunya itu evaporator akan basah. Nah, pada saat kita mengaktifkan fitur self clean ini seperti ini, nah maka AC-nya akan memutus ke outdoor unit, kemudian kipasnya akan tetap jalan ya, mengarah ke atas seperti ini. Kemudian di situ akan menghembuskan angin untuk membersihkan sisa-sisa air pada evaporator. Nah, sebenarnya itu saja sih fitur dari self clean ini, untuk membersihkan air yang ada pada evaporator. Jadi bukan membersihkan filter pada AC-nya, namun sisa-sisa air yang ada di evaporator agar tidak menjadi kuman kah, agar tidak menjadi lembab kah, agar tidak menjadi lumut, lendir, apakah semua itu dibersihkan terlebih dahulu agar tidak terjadi masalah. Nah, itu saja sih. Kemudian ada tombol reset. Tombol reset ini artinya kita akan mengembalikan AC-nya, remote AC-nya ke setelan pabrik ya, pada saat AC-nya pertama kali dibeli, itu saja. Kemudian tombol lock ini kalau kita menekannya maka remote-nya akan terkunci dan tidak dapat menekan remote. Jadi artinya kalau kita men-set di suhu 17 kemudian kita lock, itu akan tetap terset di suhu 17 dan kita tidak bisa mengganggu AC-nya. Jadi walaupun remote-nya tertekan maka itu setelannya tidak berubah. Nah, itu saja yang kira-kira bisa saya berikan informasinya.